Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Akhirnya, seorang pakar tata hukum negara mengungkit bagaimana cara pemenangan Jokowi di Pilpres 2019 yang lalu dan memanfaatkan BUMN. Refli Harun mengungkit cara-cara Presiden Jokowi dalam memenangkan Pilpres 2019 yang lalu. Pakar hukum tata negara itu mengungkap banyak komisaris-komisaris BUMN yang terlibat memenangkan petahana. Hal itu diungkapkan oleh Refli Harun dalam channel YouTube miliknya pada hari Selasa 28 April. Kondisi itu membuat Refli Harun pun cukup geram. Saya termasuk yang mengkritik komisaris-komisaris BUMN yang ikut berkampanye bagi incumbent. Begitu katanya dalam video tersebut. Ia pun juga lantas mengungkap alasan dirinya melontarkan hal itu. Kenapa? Bukan saya nggak suka pemerintah. Tidak. Saya hanya ingin menegakkan aturan dan konstitusi serta undang-undang. Refli juga lantas menyinggung Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Pasal 280. Disebutkan secara jelas dan sangat gamblang bahwa tim kampanye dalam kegiatan kampanye pemilu dilarang mengikutsertakan direksi, komisaris, dewan pengawas dan juga karyawan BUMN ataupun BUMD. Bahkan dikatakan mereka yang terlibat kampanye itu bisa diancam hukuman 2 tahun penjara atau denda 24 juta rupiah. Hal itu pula yang mendasari dirinya tak mau ikut-ikutan para komisaris lainnya mendukung capres-cawapres petahana. Padahal saat itu, dirinya masih menjabat sebagai salah satu komisaris di perusahaan plat merah. Kita tahu banyak pengurus BUMN yang ikut berkampanye, baik secara diam-diam maupun terang-terangan. Begitu ungkap Refli Harun. Sebelumnya, pernah diberitakan bahwa Jokowi dituduh memobilisasi BUMN demi kampanye Pilpres. Saat itu tim hukum Prabowo Subianto dan juga Sandiaga Uno menduga ada kecurangan dalam Pilpres 2019 terkait dengan penyalahgunaan struktur BUMN. Jokowi disebutkan mengerahkan massa dari karyawan BUMN untuk memenangkan pencalonan Pilpres 2019. Tim hukum Prabowo, Bambang Wijoyanto mengatakan Jokowi melakukan kecurangan terstruktur dengan mengerahkan sebanyak 150.000 karyawan untuk kepentingan pemenangan di Pilpres 2019. Dia menyebut belasan ribu karyawan BUMN itu dikerahkan untuk mengikuti kampanye. Masih terkait dengan penyalahgunaan struktur BUMN untuk kemenangan Capres 01. Ada surat dari Sekretaris Kementerian BUMN tanggal 5 April 2019 yang berisikan kepada pengerahan massal 150.000 karyawan BUMN pada tanggal 13 April 2019 yang bertepatan dengan kampanye akbar calon Presiden 01 di Jakarta. Ujar tim hukum Prabowo Subianto, Bambang Wijoyanto atau BW, saat membacakan permohonan gugatan hasil Pilpres dalam sidang di Mahkamah Konstitusi di Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat pada hari Jumat 14 Juni yang lalu. Hanya itu, Bambang juga menyebut Jokowi telah menyalahgunakan anggaran yang dimiliki oleh BUMN untuk kepentingan kampanye Pilpres 2019. Dalam kesempatan tersebut, Bank Negara Indonesia atau BNI disebut ikut membiayai salah satu kampanye Jokowi. BNI juga ikut mendanai calon petahana Jokowi dalam acara di Garut. Dukungan pembiayaan demikian dilakukan pada masa kampanye dan penyalahgunaan anggaran BUMN untuk kepentingan Presiden dan juga Capres Paslon 01. Oleh karenanya melanggar larangan menerima dana kampanye dari BUMN. Begitu sambungnya. Pengamat politik bilang ada dugaan Jiwasraya biayai Jokowi di Pilpres 2019. Ada dugaan perusahaan negara Jiwasraya membiayai Joko Widodo, Jokowi di pemilihan Presiden Pilpres 2019. Demikian dikatakan oleh pengamat politik Muslim Arbi dalam pernyataannya kepada Suara Nasional pada hari Kamis 19 Desember. Keuangan Jiwasraya harus diaudit termasuk melibatkan PPATK, ungkap Muslim. Kata Muslim, mantan Direktur Keuangan Jiwasraya Hari Prasetyo pernah menjadi staf ahli utama kantor staf Presiden KSP. Kabarnya Hari Prasetyo itu kabur ke luar negeri. Papar Muslim, menurut Muslim Jiwasraya menjadi bancaan para politisi dan pengelolaannya tidak profesional.
Kasus Jiwasraya harus segera dibongkar dan pelakunya pun harus diseret ke pengadilan. Jelasnya, Muslim pun pesimis keberadaan pimpinan KPK yang baru bisa menyelesaikan kasus Jiwasraya. Pimpinan KPK baru dengan Undang-Undang KPK hasil revisi, serta adanya Dewan Pengawas sangat sulit bergerak untuk membongkar kasus Jiwasraya. Pungkasnya, tuduhan kasus Jiwasraya terkait pembiayaan kampanye Paslon 01 di Pilpres 2019 dilontarkan pengamat politik Muslim Arbi. Arbi menyebut ada dugaan perusahaan asuransi milik negara, Jiwasraya, yang membiayai Jokowi dalam Pilpres 2019 silam. Keuangan Jiwasraya harus diaudit, termasuk melibatkan PPATK, ungkap Muslim seperti dikutip dari lawjustice.co.id. Sebelumnya, Heksana mengatakan belitan masalah yang merundung kondisi perusahaan asuransi plat merah ini karena ulah manajemen lama yang selalu salah menggunakan dana kelolaan dari nasabah dengan menempatkan investasi di instrumen saham gorengan. Karena manajemen lama yang tidak menerapkan prinsip kehati-hatian, meminta Jiwasraya kolaps dan terancam pilot. DPR sendiri meminta agar direksi lama dicekal. DPR juga menduga masalah yang terjadi di Jiwasraya bukan merupakan kesalahan direksi yang baru, melainkan masalah defisit keuangan merupakan masalah direksi lama yang dipertanyakan sudah merupakan perampokan terstruktur. Anggota Komisi 6 DPR dari fraksi PAN, Daeng Muhammad, mengatakan terdapat kejahatan yang dilakukan dengan berkomplot dan terorganisir dan melibatkan banyak pihak dalam kasus Jiwasraya. Secara terbuka, Daeng juga menuturkan praktik korupsi di Jiwasraya sendiri terjadi di era kepemimpinan Hendrisman Rahim dan juga Hari Prasetyo, yaitu penempatan investasi perusahaan tidak memenuhi prinsip kehati-hatian yang terjadi melalui produk yang dijual JS Saving Plan pada 2014 sampai dengan 2018, kata Daeng saat dihubungi iPad News Jumat 20 Desember. Produk ini juga menawarkan persentase bunga tinggi yang melebihi nilai rata-rata 6,5% hingga 10%. Berkat penjualan produk ini, jumlah yang diterima total dari premi sebesar 53,27 triliun rupiah. Daeng juga menyebut manajemen lama menempatkan dana pada saham-saham gorengan yang mengelola Heru Hidayat dan juga Beni Cokro Saputro, seperti PT SMR Utama Tbk, PT Trada Alam Mineral Tbk, PT Inti Agri Resources Tbk, PT Hansen International Tbk, PT Rimo International Study Tbk, dan PT Capitaling Investment Tbk. Daeng juga menyebutkan Hendrisman Rahim kala itu menyetujui kepemilikan di perusahaan asuransi yang berafiliasi dengan PT Pool Avisa Finance Tbk yang menjadi satu dari 14 perusahaan manajer investasi pengelola portofolio investasi Jiwasraya. Sementara Hari Prasetyo selepas dari Jiwasraya kemudian bekerja di kantor staf presiden sebelum Pilpres 2019 berlangsung. Dahulu Hari Prasetyo direkrut oleh Muldoko untuk kantor staf presiden KSP bersama-sama dengan Ali Mohtar Ngabalin. Muldoko merekrut Hari Prasetyo sebagai tenaga ahli utama Kedeputian 3 bidang kajian dan pengelolaan isu-isu ekonomi strategis. Belum diketahui apakah di periode sekarang Hari kembali masuk ke KSP. Dituding biayai kampanye Jokowi Ma'ruf, ini bantahan di Dirut Jiwasraya. PT Asuransi Jiwasraya Persero membantah ada keterkaitan antara kasus gagal bayar polis dengan kampanye Pilpres 2019. Kondisi keuangan perusahaan asuransi BUMN badan usaha milik negara itu diklaim tak memungkinkan untuk membiayai kampanye paslon Joko Widodo Ma'ruf Amin. Tuduhan itu tidak berdasar dan tidak rasional karena sejak tahun 2017 sudah tidak liquid dan insolvent karena sudah gali lubang tutup lubang. Tahun 2018 pun sudah tidak ada transaksi investasi, jadi tidak mungkin membiayai, kata Direktur Utama Jiwasraya Heksana Trisa Songko saat dihubungi oleh iPad News Jumat 20 Desember. Terkait mengenai di mana keberadaan mantan Dirut Jiwasraya, Hendrisman Rahim dan Direktur Keuangan Jiwasraya periode 2008-2018, Hari Prasetyo, Heksana menolak menjawab. No comment untuk itu, ujar Heksana.